Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video saya ya. Perkenalkan, nama saya Hengki. Kali ini teman-teman saya akan coba sharing ke kalian adalah tips ya interview agar pihak HRD tertarik ke kalian. Nah, kali ini teman-teman semua saya khususkan buat video ini buat teman-teman yang interview lulusan SMA. Ternyata teman-teman semua ya, banyak teman-teman yang di luar sana atau teman-teman kita itu menyamakan lulusan kuliah dan lulusan ya SMA atau SMK semua sama prosesnya. Teman-teman, saya pastikan itu tidak sama-sama sekali ya. Untuk lulusan SMA dan kuliah atau D3 teman-teman itu berbeda teman-teman semua. Jadi teman-teman semua jangan menyamakan semuanya sama. Ya, tentu berbeda teman-teman semua. Nah, ya, di video kali ini teman-teman saya akan coba ceritakan pengalaman saya secara pribadi ketika saya sedang melakukan interview teman-teman semua ya. Saya juga pernah teman-teman merasakan posisi kondisi ya kan, ketika saya sedang di interview. Itu luar biasa teman-teman. Sebelum di interview itu sangat tegang teman-teman semua. Nah, tips ya buat teman-teman semua agar teman-teman semua lulus ya, terus HRD tertarik untuk menerima teman-teman untuk bekerja di perusahaan itu teman-teman semua ya. Ini saya coba ceritakan, walaupun nanti teman-teman pernah dengerin juga dari yang lain atau pengalaman yang lain tentang bagaimana kondisi di interview teman-teman ya. Saya pastikan teman-teman, saya pastikan adalah setiap orang maksudnya itu pasti berbeda-beda dalam menginterview dalam proses interview teman-teman semua. Ini adalah yang saya alami teman-teman semua. Oke ya. So teman-teman semua, pertama teman-teman semua ya, bagaimana supaya pihak HRD tertarik sama teman-teman semua adalah yang paling penting teman-teman semua adalah penampilan teman-teman semuanya harus rapi. Ya, kalau saran saya usahakan tidak memakai baju yang kotak-kotak ya. Usahakan kalau mau pakai baju ketika teman-teman mau interview, usahakan semuanya polos teman-teman semua. Kenapa? Saya kurang tahu, tapi itu ada kelihatan lebih rapi teman-teman semua ya. Apalagi kalau kalian lulusan SMA teman-teman semua ya. Tonjolkan kerapihan kalian teman-teman dan kebersihan teman-teman semua ya. Lalu teman-teman semua ya, ketika teman-teman semua dalam proses interview teman-teman semua ya, kalian akan banyak ditanya teman-teman semua sama pihak HRD teman-teman semua. Tapi teman-teman semua ya, teman-teman semua yang ketika teman-teman ditanya sama pihak HRD-nya adalah teman-teman semua usahakan kontak mata teman-teman semua tidak tidak jalan-jalan atau jelalatan atau kemana-mana. Teman-teman semua usahakan fokus untuk melihat HRD-nya atau lawan bicara teman-teman semua agar terlihat, walaupun ketika teman-teman di dalam proses interview teman-teman semua adalah hanya sekali dan dua kali pihak HRD-nya itu akan melihat teman-teman semua. Selebihnya adalah dia akan melihat hasil psikotes teman-teman semua, hasil kesehatan teman-teman semua. Saya nggak tahu ya, saya nggak gitu paham ketika banyak dari yang lain itu kayak gitu teman-teman semua. Nah, tapi waktu zaman saya yang saya alami adalah sepertinya teman-teman semua pihak HRD itu menyamakan hasil psikotes itu saat interview. Kira-kira sama atau enggak? Kenapa teman-teman semua? Karena ketika menjalani interview teman-teman semua, semua data teman-teman ya, kalian itu hasil interview kalian akan disamakan apa yang saat ini dia tanyakan dan apa yang teman-teman ceritakan. Kenapa? Setiap teman-teman ditanya, jawaban teman-teman semua akan disamakan hasil dari psikotes teman-teman semua. Ini kira-kira pertanyaannya jawabannya sama nggak dengan hasil psikotes teman-teman semua. Kadang-kala teman-teman banyak teman-teman yang mungkin udah sampai pihak tahap interview teman-teman, banyak yang gagal. Kenapa gagal? Karena tidak sama hasil psikotesnya. Jadi kalau psikotesnya tinggi hasilnya, tetapi pas di lakukan interview itu sangat berbeda teman-teman semua ya kan. Saya nggak gitu paham rumus apa yang digunakan oleh pihak HRD ya, karena biasanya yang menginterview itu seorang psikolog, mungkin dia punya rumus sendiri, punya cara strategi sendiri bagaimana menyamakan hasilnya teman-teman semua ya. Tapi teman-teman semua ya, yang sangat terpenting teman-teman semua, apapun pertanyaannya ya,
apapun pertanyaan yang paling penting buat teman-teman semua adalah jawablah dengan tulus dan jujur teman-teman semua. Yes, kenapa saya bilang ini poin paling penting teman-teman semua adalah jujur ya, adalah ya apapun pertanyaannya jawab dengan jujur teman-teman semua. Kalau seandainya teman-teman ditanya nih waktu interview, tanya silakan duduk ya kan, terus ditanya kamu Hengki ya, kamu selama libur ngapain Sabtu Minggu, teman-teman ceritakan aja teman-teman semua ceritakan kira-kira kamu ngapain, nggak boleh berbohong sama sekali teman-teman semua ya. Kenapa? Terus kenapa harus nggak boleh berbohong? Kenapa tadi kalau teman berbohong akan berbeda hasilnya sama hasil dari yang teman-teman lakukan. Terus teman-teman semua yang kedua ya, kalaupun teman-teman berbohong sedikit saja berbohong, maka teman-teman kalau saya bilang adalah kalian sudah menutupi pintu keberhasilan kalian. Jadi usahakan teman-teman semua adalah ketika kalian melakukan menjawab pertanyaannya adalah lakukan dengan jujur ya, nggak boleh berbohong sedikit pun. Ingat teman-teman semua, kalau kalian berbohong sedikit pun maka kalian menutupi keberhasilan kalian saat nanti bekerja. Teman-teman mungkin kebiasaan berbohong waktu sekolah kelas 1, 2, 3 di SMA, mungkin berbohong udah habitnya, bersuka bercanda, berbohong dan lain-lain. Maka saran saya ke teman-teman semua, tolong dirubah habitnya ya, biasakan untuk tidak berbohong lagi teman-teman semua ya. Jadi ingat teman-teman ya, apapun pertanyaan pihak HRD adalah jawablah dengan jujur, nggak boleh berbohong sedikit pun teman-teman semua ya. Kenapa? Ini menurut saya adalah tidak bagus buat saat kalian mencari pekerjaan itu teman-teman semua. Jadi tips adalah biar pihak HRD tertarik sama kalian adalah jawablah pertanyaan dengan jujur teman-teman. Itu poinnya teman-teman semua, khususnya kalian yang baru lulus SMA dan SMK teman-teman semua ya. Tapi kalau berbeda lagi dengan kuliah, tapi saya tidak bahas tentang kuliah dulu teman-teman. Saya akan bahas khusus ini adalah buat teman-teman yang baru lulus SMA. Kenapa? Karena paling banyak gagalnya adalah ketika itu adalah tadi interview. Nah kali ini saya khusus buat teman-teman semua ya. Nah teman-teman semua ya, ingat ketika pokoknya adalah yang paling inti ketika kalian melakukan interview adalah jawablah dengan jujur. Walaupun pertanyaannya pendek ya, hanya singkat waktu interviewnya, harus jujur ya. Segrogi pun apapun kalian, setakut pun apapun kalian, setakut atau gagal atau apa, lakukan jujur teman-teman semua ya. Itu pun yang saya lakukan waktu dulu saya interview ya. Saya di awal saya ceritakan ya, saya juga grogi, takut nggak lulus dan lain-lain. Ya bismillah teman-teman semua, adalah bismillah ya, lakukan dengan bismillah sebelum kita melakukan apa-apa, dengan bismillah dulu teman-teman semua. Saya yakin kalian pasti bisa untuk melewatinya ya. Yang paling penting udah bismillah, berdoa ya. Semua pertanyaan lakukan, jawablah dengan jujur teman-teman semua ya. Pertanyaannya kalau untuk teman-teman yang lulusan SMA itu tidak begitu berat, tidak begitu seberatnya teman-teman yang lulusan lulusan kuliah S1 S2 tentu berbeda teman-teman kategorinya. Kenapa? Biasanya kalau lulusan SMA itu hanya dibutuhkan untuk sebuah operator staff ya teman-teman ya, tidak levelnya tidak lebih dari itu. Jadi makanya pertanyaannya adalah yang lebih ringan, tidak begitu berat teman-teman semua ya kan. Nah teman-teman semua itu mungkin yang bisa saya sharingin teman-teman semua. Nah tambahan teman-teman semua, kalaupun ada pertanyaan, karena tidak semua perusahaan itu sama pertanyaannya ya. Ada juga pertanyaannya yang bikin orang bingung gini teman-teman semua ya. Kenapa teman-teman harus diterima ketika teman-teman dalam ada pertanyaan mana ya? Ketika teman-teman ditanya bagaimana ya sebenarnya apa kelemahan kamu. Nah kalau teman-teman ditanya apa kelemahannya, teman-teman semua, kalau saran saya adalah jangan mengarahkan jawaban teman-teman ke yang arah negatif, tapi yang ke positif atau yang sedikit menjual ya. Tadi kalau ditanya sama pihak HRD,
Hengki, kamu apa nih kelemahan kamu selama kamu sekolah? Ya itu teman-teman semua ya. Teman-teman ceritakan kelemahan saya ini, contoh ini hanya contoh ya teman-teman ya. Tapi boleh juga dilakukan ya teman semua, karena saya juga sangat menyarankan ya seperti ini jawabannya teman-teman semua ya. Kalau ditanya apa kelemahan teman-teman Hengki ya, kalau saya jawab adalah kelemahan saya adalah saya contoh nih, hanya contoh ya, saya tidak bisa bekerja sama orang pemalas ya, gitu. Itu nggak boleh apa itu. Kenapa nggak bisa bekerja sama pemalas? Karena saya sangat rajin, saya on time setiap melakukan tugas-tugas saya. Itu contohnya. Itu satu teman-teman ya. Dua adalah teman-teman semua, kalau saya boleh lihat contohnya adalah saya adalah mana ya, kelemahan. Kalau ditanya kelemahan apa, agak sedikit. Oh ini teman-teman semua ya, ini saya akan sangat sulit bekerja sama dengan orang yang punya kepribadian tertentu ya. Contoh seperti pemalas, pengeluh, orang besar, dan mulut ember. Nah, kenapa? Ini kata-kata sangat menjual banget teman-teman semua. Terus atau enggak teman-teman bisa menjawab seperti ini ya. Saya orang yang tidak suka sabaran untuk selalu ingin segera menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Jadi jawaban ini sangat menjual teman-teman semua, bahwa kalian tuh sangat ingin sekali bekerja, dan menunjukkan bahwa teman-teman adalah mempunyai hal-hal yang sangat positif teman-teman semua ya. Jadi usahakan teman-teman semua kita buat kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan kita gitu teman-teman semua. Tadi tidak kelemahan, iya Pak saya orangnya malas, jangan gitu setiap pertanyaannya ya, itu akan menjatuhin teman-teman semua. Nah mungkin itu yang teman-teman yang mungkin ya bisa saya sharingkan ke kalian. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Senang sekali saya Hengki ya bisa sering berbagi terus buat teman-teman semua. Jangan lupa bantu saya buat subscribe, like, dan komen ya. Kalau ada hal yang salah mohon dimaafkan teman-teman semua, ataupun teman-teman mau sharing nih tentang pengalaman kalian ya monggo silahkan ya, saya sangat amat terbuka. Dari saya Hengki, terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.